Kita hari ini akan membahas tentang okultisme. Apa saudara? Nah, kira tahun 97-98, waktu itu saya lulus sekolah Alkitab. Nah, lulus sekolah Alkitab, saya pikir tuh jadi hamba Tuhan itu repot. Kenapa? Banyak proyek thank you-nya. Jemaat yang pelit sama yang murah hati, itu banyak yang pelit. Tapi di sini tidak. Amin. Nah, datang aja pelit, apalagi kalau online kan gitu. Betul? Betul Ibu? Datang aja pelit apalagi online itu loh. Nah, sehingga tahun 97-98 tuh saya fokus ke bisnis plastik polipropilin. Setelah saya mulai bisnis dan berhasil, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Waduh, kaget saya. Artinya kan mati, betul? Tuhan, aku belum siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidupku. Saya belum siap. Kalau engkau berikan aku waktu diperpanjang, walaupun sesaat, maka aku pergunakan hidupku sebaik-baiknya. Tapi Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau pulang. Saya bingung, kalau saya mati modelnya gimana? Saya ngomong sama papa mama saya, Mami, Papi, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Apalagi stres. Dan apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor, boncengan sama kawan saya. Kecelakaan yang paling berbahaya kalau naik motor itu justru yang di belakang. Makanya saya setelah kejadian itu kalau naik motor mintanya di depan terus, saudara. Kenapa? Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul? Yang depan kan tahu sesuatu langsung gini. Nah, saya naik motor, saya di belakang. Jalan kenceng, saudara. Arah ke Wonogiri, saya masih ingat itu. Mau ke Gemawang. Nah, ada truk jalannya kenceng, tiba-tiba tanpa rating itu berhenti. Nah, motor ini mau nyalip, yang depan tahu langsung gini, saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Saya masih ingat, buar. Dan apa yang terjadi? Roh saya dijemput seorang malaikat tinggi. Langsung dibawa ke atas. Di situ saudara, ada tangga emas. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Memuji, menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Seperti derau air bah. Wum, 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 wum gitu loh. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, dalam suatu bahasa, nanti kita di surga tidak ada yang pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sana ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Bahasanya gini, saya juga ngomong, gitu ada. Tapi saya ngerti apa yang dia katakan. Dan saya mengucapkan suatu bahasa juga. Komunikasi gitu. Di situ saya kaget sekali. Berarti nanti kita di surga ada bahasa surga. Dan malaikat itu memberitahu pada saya bahwa lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu kita yang baru itu lagu expired semua di sana, saudara. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata sama saya, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus.
Nah, modelnya seperti ini nih. Saya masuk satu tempat. Nah, tapi ininya emas asli. Bedanya di situ aja. Nah, malaikatnya itu modelnya gini. Jadi bukan pendek, agak ini. Kerup namanya. Saya masuk ke tempat itu dan dengar nyanyian, ku nyanyi haleluya, awan kemuliaan, berbagai lagu pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan saya sujud di depan tabut perjanjian. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu, tempat ini. Jadi Musa tentang kemah suci itu membuat replikanya. Yang aslinya, yang ada di surga, yang saya lihat itu. Jelas saudara? Jadi tabut perjanjian itu ada di surga. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan lagi. Kembali ke tangga emas itu. Dan di tangga itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu malaikat semua. Di situ saudara, ada dua orang yang menjemput saya. Dan dua manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang. Dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan dua manusia itu belum pernah mengalami kematian. Dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henoh, kedua adalah Elia. Apa saudara? Nah, di situ Henoh dan Elia bicara pada saya. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Untuk memberitahu hal-hal yang akan datang. Tentang hal-hal masa depan. Dan di situ ada hal yang tertentu yang tidak boleh saya beritahu kepada seseorang ataupun kepada jemaat. Karena itu ada hal rahasia. Beritahu tentang hal yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Ngomong-ngomong gini. Mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang. Nah, waktu itu bicara. Di situ saya kembali untuk ke tempat tangga itu. Dan tiba-tiba di tangga emas itu berkata, Daud, sebenarnya kau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Tangannya berkata, aku adalah aku, akulah Yahweh, Yahweh. Yes. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. 1 lepas, yaitu Timur Leste. 2 akan menyusul. Yes. Hal-hal yang akan terjadi. Terusan Tuhan bicara sama saya. Saya lihat bom-bom meledak di mana-mana. Saya ngomong, Tuhan, bom. Gimana saya mau, lebih baik saya enggak jadi balik lah, wong bom ya. Kau harus kembali. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir hidup kita itu sudah ada di sana.
Tuhan bicara, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas, dan di situ ada pagar seperti tembok benteng air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby, emerald, cat eye, dan paparaca, batu-batu mulia. Yang tidak ada itu batu akik. Jadi di sana itu batu apa, Saudara? Batu apa? Batu mulia. Di sana itu batu mulia semua. Setelah itu, apa yang kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah istriku di masa depan. Tiba-tiba saya lihat ada seorang wanita rambut lurus, panjang. Mau tak lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambutnya lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Kan gitu dah. Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil perempuan ngeliatin saya gini. Dia tatap saya, dia mandang saya gini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa anak kecil itu? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum ketemu istri saya, belum kenalan, udah lihat anaknya. Nah itu anaknya ini, Felicia sini. Nah. Anak saya lebih tinggi dari saya untuk memperbaiki keturunan. Nah, ini anak saya adalah. Anak saya perempuan. Jadi sebelum dia lahir, bahkan sebelum ketemu istri saya, udah ketemu dia duluan. Ya, jadi hari-hari yang akan terjadi itu ada di sana. Terusan engkau menjadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Kelihatan semuanya. Makanya waktu itu saya lihat hal yang terjadi. Saya pernah menjadi pengaman untuk presiden itu tahun 2004 sama 2014. Di sana sudah ada. Hari yang akan terjadi. Jadi dalam hidup ini sebenarnya dari awal akhir hidup kita sudah ada di sana. Bahkan umur kita pun sudah ada di sana. Hari-hari yang akan datang, hari-hari yang akan terjadi, kelihatan semua. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya engkau kembali. Tuhan, aku minta satu hal dalam hidupku. Sebelum aku kembali ke tempat ini lagi. Apa permintaanmu? Jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya hanya nekat. Betul enggak? Aku minta satu aja. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja dah. Cukup aja dah. Enggak usah macam-macam dah. Tuhan bicara, kembali engkau ke tempatmu. Dan dua manusia itu bicara sama saya. Mereka bicara untuk tugas-tugas saya, memberitahu tugas-tugas saya. Nah setelah itu mereka antar saya. Dan ada kereta berkuda berapi. Langsung saya suruh naik kereta itu, turun ke bumi. Roh saya masuk, hidup lagi.
semua luka langsung hilang semua. Di situ terdengar suara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan tugas yang harus dilakukan. Disitulah saudara, Tuhan beritahu lagu-lagu itu kuberikan kepadamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, saya ini terus terang, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Saya tuh not aja enggak tahu. Suara saya ini ancur-ancuran. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Nah, tapi Tuhan berikan saya 75 lagu lebih. Nah, salah satu lagu yang terbaru yang Tuhan berikan saya tadi itu. Coba nyanyikannya, seperti kaki rusa tadi. Singer ya. Kalau saya nyanyi nanti bingung semua. Lagu ini diberikan Tuhan, itu ada di kebun. Ada Felicia waktu itu ya Feli ya. Tuhan memberitahu saya bahwa lagu ini diberikan Tuhan, pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022. Tahun berapa saudara? Bahwa kita akan mengalami ini. Dan Tuhan berjanji memberi kita kekuatan seperti kaki rusa, mendaki di bukit batu. Dan pesan Tuhan berkata apa pada saya? Lagu ini untuk tahun 2021 dan 2022. Ini yang akan terjadi atas umat Tuhan. Silakan nyanyi. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, Mari kita bangkit berdiri saat ku ini. datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberiku kekuatan. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki
dalam kemuliaan-Mu. Saudara, itu pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022, bahwa Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa untuk mendaki di bukit. Artinya apa? Di tengah badai Tuhan memberikan kekuatan. Silakan duduk. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Nah, kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dekat pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Elohim. Dikatakan bahwa tidak ada mantra, apa saudara? Dan tenungan terhadap Israel. Sudah tahu arti mantra itu berhubungan dengan kiriman kuasa kegelapan. Untuk bikin sakit, bikin orang itu bangkrut, atau bikin orang itu mati. Itu yang bicara tentang mantra ini adalah kiriman kuasa kegelapan. Apa saudara? Nah, dan yang kedua dikatakan tidak ada tenungan. Ada dua hal ini. Ada mantra dan ada apa? Tenungan. Arti tenungan ini bicara tentang serapah. Arti menenung itu memanggil roh, memanggil arwah. Dan untuk mengutuk dengan serapah. Ingat, latar belakang ayat ini yaitu Bileam dipanggil sama Balak untuk mengutuk Israel. Nah, ini namanya tenungan. Ingat, mantra dengan kutukan serapah itu beda. Mantra adalah apa? Kata-kata untuk memanggil roh dan untuk menyerang dari jarak jauh. Atau menyerang jarak dekat. Kalau kutukan itu adalah ucapan, kata-kata kuasa. Ingat saudara, Bileam adalah nabi palsu, tapi mulutnya ada kuasa. Untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan hanya cukup mengutus yang namanya Musa. Kedua, untuk menegur Ahab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi namanya Elia. Betul? Betul? Tapi ingat saudara, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi. Dia sendiri yang datang. Artinya ada nilai tersendiri di sini. Saudara, kalau presiden datang ke seseorang itu bukan keluarga, bukan kerabat, tidak mengutus ajudan atau menteri, berarti orang itu punya kemampuan sendiri, betul? Punya kelebihan sendiri, betul? Bayangkan, ini Tuhan sendiri yang harus datang menghadang Bileam, betul? Malak Yahweh, malaikat Tuhan, malak Yahweh. Dan Tuhan datang untuk mengubah kutuk di mulut Bileam itu, untuk diubah jadi berkat. Artinya ada mulut Bileam ini ada yang namanya kuasa. Ada apa, saudara? Mulutnya ada apa, saudara? Mulutnya ada apa? Kuasa. Kenapa? Kalau bangsa Israel dikutuk Bileam, maka akan terkutuk selamanya. Artinya mulutnya ada kuasa. Nah, saudara, dan kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Sebelum saya bertobat, saya dilatih dan diajar guru saya bahwa ada satu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun.
dan tidak bisa dibatalkan oleh ruwatan atau sajen apapun. Hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh apa, saudara? Di sini kita bahas tentang arti tenungan. Saudara? Tenungan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan itu namanya adalah kutuk serapah. Kutuk apa, saudara? Suatu kutukan serapah, namanya kutuk ludah api. Maka sering kita mendengar namanya itu sabdo pandito ratu idu dadi geni. Pernah dengar itu, Bu Nani ya? Idu dadi geni, ludah menjadi apa? Api. Apa yang dikatakan jadi. Itu di Jawa ada. Nah, suatu kutukan bisa terjadi, harus mengalami pertama alasan yang kuat. Apa, saudara? Apa, saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pak, ada orang yang mengutuk, Pak, tanpa alasan, setiap hari mengutuk terus, saya wajah dia kayak kutuk. Nggak bisa. Kutuk tanpa alasan nggak bisa. Harus ada alasan yang kuat. Apa, saudara? Harus ada apa, saudara? Ada alasan yang kuat. Nah, ini pertama, ini harus ada namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, suatu kutukan tidak bisa. Kedua, posisi marah. Posisi apa, saudara? Marah emosi. Marah emosi. Ketiga, di depan muka. Di depan apa, saudara? Di depan muka. Atau berhadapan gini. Berhadapan. Depan muka, berhadapan. Depan muka, berhadapan. Tidak bisa per telepon atau per WA. Harus dapat di depan apa? Muka. Nah, alasan yang kuat, berhadapan muka. Nah, dan yang keempat, spontan. Apa, saudara? Langsung. Dan harus mengalami salah satu dari 4 posisi. Posisi yang pertama, lebih tua yang berhubungan dengan darah. Orang tua mengutuk anak jadi. Tapi anak ngutuk orang tua batal. Kenapa? Karena anak lahir dari ibunya. Makanya seorang ibu itu hati-hati. Kalau anak menikah tanpa seizin orang tua, maka pernikahan itu banyak masalah. Apalagi orang tuanya di depan ibunya atau bapaknya ngomong, tanpa restu saya, kamu tidak bahagia. Waktu itu diucapkan, alasan yang kuat, spontan, marah, jadi. Dan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Nanti saya beritahu cara membatalkannya adalah. Nah, makanya hati-hati, mulut kita ini ada kuasa. Misalnya, kamu itu anak perempuan, dinasihatin susah sekali, nyanti jadi perawan tua. Alasan yang kuat, jadi. Setelah jadi perawan tua, ibunya sendiri yang bingung, betul? Betul? Itu ucapan itu ada kuasa. Alasan yang kuat, spontan, jadi. Kedudukan lebih tua berhubungan dengan darah. Berhubungan dengan apa? Berdarah. Orang tua anak. Makanya kita sebagai orang tua, hati-hati dalam bicara. Apalagi itu alasan yang kuat, emosi, marah, spontan. Nah, kalau orang Jawa sering ngomong setan lewat itu, saudara. Sebenarnya itu adalah kutuk serapah. Jelas?
Jelas? Nah, ada suatu kisah nyata tentang warisan. Ada seorang ibu punya anak 4. 1 laki, 2 perempuan, 3, 4 laki. 3 anaknya semua sudah berkeluarga, keluar rumah semua. Ya, si bungsu tetap di rumah sekalipun menikah, dekat dengan ibunya. Tak beritahu pada saudara, ini rahasianya. Yang warisan yang paling banyak dapat itu yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Karena apa? Bisa ngerayu, betul enggak? Yang ketawa-ketawa jangan-jangan ngalami. Nah, kan dekat setiap hari, betul? Nah, si bungsu ini, ibunya ini tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol, dan ibu ini buta huruf. Dibawalah ke notaris untuk balik nama, jual beli. Jadi bukan waris lagi. Karena dia itu tidak tahu, ya ngecap terus. Dicap semua, balik nama semua, tanah itu kira-kira 5.000 meter lebih. Jatuh sama si bungsu. Berarti si bungsu kaya raya dong, betul? Kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat darah. Saking marahnya, anak yang sulung menemui sama si bungsu. Kamu jahat sekali, kamu serakah sekali. Di antara keluarga, kamulah yang termiskin. Alasan yang kuat, spontan, depan muka. Kedudukan lebih tua. Hubungan dengan darah. Jadi, harta si bungsu, tanahnya itu habis semua. Dan si bungsu itu yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Jelas saudara? Jelas saudara? Itu namanya kutuk apa? Serapah. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Pendeta ngutuk jemaat jadi dalam. Jemaat ngutuk pendeta batal. Karena kedudukan lebih tinggi. Ada ndak hamba Tuhan mengutuk? Yang berkata ada, angkat tangan. Yang berkata tidak ada, angkat tangan. Yang berkata ada, jangan barisan sakit hati. Ada. Elisa. Waktu di Karmel, ada anak-anak mengatakan apa? Botak, botak, botak. Ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Posisi Elisa Pak, marah, emosi, alasan yang dia kutuk dalam nama Tuhan. Anak-anak di Karmel itu dicabik-cabik beruang. Hati-hati. Tahu enggak cara untuk menenung? Misalnya ada kecurian, ini tak beritahu caranya tapi jangan dipraktekin. Ada kecurian di gudang. Yang dicurigai 3 orang. 1 satpam, 2 sopir, 3 kepala gudang. Nah, tugasnya dukun itu apa sih sebenarnya? Nah, tugasnya dukun itu ngompor-ngomporin. Bosnya nemuin saya, maka saya akan komporin dia supaya marah, emosi dulu. Wow, bapak kan sudah gaji, sudah gini, biar dia marah, darah. Setelah marah emosi, ingat ya, jangan dipraktekin, darah. Ambil 3 gelas air. Bosnya itu suruh nyumpain kata-kata serapah di air itu. Nanti yang mencuri di gudang saya bangkrut, tabrakan, mati, kata-kata serapah semua diucapkan di air itu.
Sudah diucapin, tapi harus marah, emosi terus, dan setelah itu tugas dukun apa? Ngomporin doang. Penting api itu menyala, api kegelapan. Sumpah pasrah, 3 gelas air itu suruh minum kan. Yang pertama, sopir minum, dia tidak nyuri, lolos, pasti lolos. Kedua, kepala gudang minum, tidak nyuri, lolos. Ketiga, satpam minum, dia nyuri, tidak lama pasti mati. Kalau tidak mati apa? Kecelakaan, tiba-tiba kena penyakit, satu keluarga kena tulah. Itu, ingat ya, yang punya perusahaan jangan dipraktekkan. Sumpah, suruh minum. Itu kutuk serapah. Kedudukan lebih apa? Tinggi. Pak, kalau sudah pegawainya dipecat, bisa tidak disumpahi? Tidak bisa, udah tidak ada urusan. Jadi selama pegawai itu tidak dipecat, kutuk itu berlaku. Kutuk pun itu ada aturannya. Jelas? Jelas? Kutuk itu ada apa, saudara? Kutuk itu ada aturannya. Ngerti? Jadi kutuk itu ada aturannya. Jadi saudara, hati-hati. Lidah ini ada apa, saudara? Ada apa? Kuasa. Nah, apalagi hamba Tuhan, wah itu bahaya lagi. Makanya Bu Nani itu hati-hati harusan. Kalau gini kan jeder, geblak. Kenapa? Alasan yang kuat, ngomong jadi, susah dibatalin. Ingat, Elisa di Karmel, kutuk demi nama Tuhan, jadi. Kedua, kedudukan lebih apa, saudara? Tinggi. Ketiga, karena ketidakadilan. Apa, saudara? Karena apa? Nah, saudara, di dalam sejarah Jawa itu ada kisah namanya Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, dengar? Ken Arok jadi raja dan sakti. Latar belakangnya dulu apa? Dia jatuh cinta dengan Ken Dedes. Tapi Ken Dedes sudah punya suami namanya Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung itu sakti juga. Demi untuk misinya, Ken Arok pergi ke Empu Gandring. Dia berkata sama Empu Gandring, "Empu, buatkan aku suatu senjata pusaka yang sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat." Udah gawat lewat-lewat lagi. Apa yang terjadi? Si Empu Gandring, baiklah. Ken Arok berbulan-bulan tanya, "Bu, kerisnya mana?" Belum jadi. Kenapa? Bahannya belum dapat, nunggu meteor jatuh. Karena untuk keris sakti itu harus dari batu meteor. Begitu dapat, dek. Ken Arok datang lagi. "Bu, udah jadi belum?" Bahannya baru dapat. Nah, berbulan-bulan keris itu belum jadi. Ken Arok tidak sabar menunggu. Setelah mau jadi, Ken Arok datang. "Bu, kerisnya sudah jadi belum?" Ken Arok, "Nih keris tak pesenanmu tak bikinkan. Ini yang sakti mandraguna, boleh dicoba." Langsung Ken Arok omong, "Lihat Empu, boleh dicoba enggak Empu?" Boleh, ditusukkan ke pembuatnya sendiri. Dah. Sudah capek, tidak dibayar, ditusuk lagi. Dah. Waktu ditusuk, sebelum mati, Empu Gandring berkata apa? "Ken Arok, engkau membunuh aku dengan keris ini.
maka anak cucumu dan dirimu akan mati dengan keris itu. Empu Gandring mati, Ken Arok jadi raja, banyak penasihat spiritual dan dukun-dukunnya. Tetapi ingat, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Ken Arok dibunuh dengan keris itu oleh Anusapati, anak tirinya. Anusapati dan anak cucunya Ken Arok, semua banyak yang mati dengan keris yang sama. Itu namanya kutuk serapah. Karena apa? Ketidakadilan. Makanya kalau polisi suka nilang, sing nyumpai banyak orang, hati-hati. Jadi setelah pensiun kacau. Beda polisinya baik, lakukan seperti hukum yang benar, adil, dia tidak terkena kutukan. Jelas? Karena suatu kutukan terjadi, harus ada namanya alasan yang kuat. Jelas? Jelas? Kenapa saudara? Ketidak apa? Adilan. Ada kisah. Ada seorang ibu, suaminya ini selingkuh, main perempuan terus, tetapi tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ngomong gini di depan mukanya, kamu main perempuan, tipu saya, kamu nanti kena penyakit rojo singo. Alasan yang kuat, depan muka, spontan marah. 4 posisi, ketidakadilan, betul tidak? Suaminya kena rojo singo, beneran penyakit kelamin. Istrinya minta tolong ke saya, Pak Daud, tolong batalkan. Loh kenapa? Saya takut ketularan. Ingat, ketidakadilan. Apa saudara? Makanya hati-hati. Lidah ini ada namanya apa saudara? Kuasa. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan yang kuat. Itu namanya tenung. Hanya orang pelit yang bisa kena. Kalau orang murah hati tidak bisa. Toko A punya pegawai. Pegawainya buka toko dengan yang sama, toko B. Berarti si B punya kesalahan. Betul? Nyaingi bosnya dewi, betul? Mengambil langganan bosnya sendiri, kan gitu saudara. Si A datang ke saya, kutuk si B supaya bangkrut. Bisa saudara. Kenapa bisa? Alasan yang kuat. Si A akan kutuk, bangkrut saudara. Kasih tanah kuburan, jadi. Tapi kalau si B tidak ada alasan, dia orang baik, suka nolong memberi, sampai dukunnya mati ya tidak bisa kena. Karena kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Jelas? Ingat semua, kutuk tanpa alasan. Ingat semua, kutuk tanpa alasan tidak bisa. Jelas? Kalau saudara ada yang mengalami ini, cara membatalkannya seperti apa? Kalau itu orang tua sendiri mengutuk, cara doanya fokuskan wajah orang tua. Kalau sudah mati gimana? Batalkan kutukannya, ucapkan. Tapi tidak usah di kuburan, kurang kerjaan. Doa itu semua. Segala kutuk sumpah serapah. Ini semua, segala kutuk sumpah serapah. Orang-orang kuat, kutuk udah api, kami hancurkan, kami batalkan, putuskan demi nama Yesus, darah Yesus, hancurkan segala kutuk ludah api, kutuk serapah orang-orang kuat, kutukan mantra, kutukan dukun. Darah Yesus hancurkan kutukan.
Pak, apa cirinya kalau kena kutukan itu? Ada cirinya. Kalau orang kena kutukan itu, kutukannya itu ditanam dalam roh. Hari, jam, tanggal, waktu dikutuk, tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutuk itu kalau udah kena, itu tertanam di roh. Pak, kalau saya tidak ingat, lupa gimana? Berarti tidak kena. Oke? Sekarang tanya jawab. Sampai 8.30 Bu ya? Oke. Sekarang silahkan siapa yang mau tanya? Ya, ini pertanyaannya sudah terkumpul ya Pak. Mana nih orangnya? Ini saya di sini dari tadi ngerangkum pertanyaan dari WA Pak. Oke. Saya sudah di dalam Tuhan, tetapi masih ada roh-roh dari masa lalu yang datang mengganggu lewat mimpi, biasanya sekitar jam 3 subuh. Apa yang harus saya lakukan? Berarti itu ada ikatan kutuk alam kubur. Berarti orang tuanya atau dia pernah terlibat pemanggilan arwah. Nah itu harus dibatalkan, yaitu demi nama Yesus segala kutuk alam kubur kami batalkan demi nama Yesus. Dan kalau mau tidur doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Oke, lanjut. Oke. Orang tua saya sering mendapatkan benda-benda pusaka, ada yang dikasih orang, ada yang datang sendiri kadang. Tapi sekarang sudah diberikan kepada orang lain karena dia tahu anak-anaknya semua Kristen dan tidak mau menerima. Apakah tetap ada kutuk yang harus dipatahkan oleh anak-anaknya? Apa yang harus kami lakukan? Ada, itu namanya ikatan kutuk, namanya kutuk keturunan. Itu harus diputuskan. Kalau orang tuanya terlibat itu berarti anak cucunya akan menanggungnya. Nah itu harus dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan ya. Jadi berdoa aja ya Pak ya? Iya. Oke. Ayah saya setelah menikah dengan istri ketiga jadi kaya raya. Dari 2013 sampai sekarang saya disantet oleh keluarga istri ketiganya soal harta. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut? Pertama ampuni. Karena pengampunan adalah kunci pemulihan. Dan yang kedua, doa dengan darah Yesus. Makanya saudara berdoa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Oke. Anak saya sudah menikah 12 tahun, tetapi mantu saya menjadi benalu alias tidak bekerja. Anak saya diberi makan dan minum dari dukun supaya bisa diambil uangnya. Sampai kadang anak saya jadi error. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, orang tuanya berdoa untuk membuka pikiran anak dan membuka pikiran menantu supaya bertobat. Yaitu doanya darah Yesus buka hati dan pikirannya. Roh Kudus jamah. Ya. Selanjutnya, waktu saya bayi, saya pernah kekurangan darah dan ditransfusi darah. Baru tahu ternyata yang mendonorkan darah ke saya itu anaknya dukun. Apakah saya perlu pelepasan? Tidak. Karena yang berhubungan dengan kutuk itu roh. Jelas? Saya kasih tahu. Ini pengalaman hidup saya. Ini yang belum menikah angkat tangan coba. Yang belum menikah angkat tangan. Saya kasih tahu. Kalau orang belum menikah, inginnya kalau punya istri yang cantik, betul? Laki-laki ingin punya istri yang cantik, kalau perempuan ingin punya suami yang ganteng, betul? Ini pengalaman saya sudah menikah. Waktu kita menikah, perempuan secantik apapun yang jadi istri kita, dikatakan cantik itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara, saling pengertian, mengerti suka dan duka, betul enggak? Sekalipun cantik cerewetnya setengah mati, bojone stroke. Siapa yang setuju angkat tangan? Ini yang mereka yang ngalami semua, betul ya Bu?
Jadi kalau kita sudah menikah, itu penting itu punya istri itu yang bisa memahami dan mengerti. Saya ini bersyukur sama Tuhan. Bersyukurnya apa? Saya punya istri yang baik. Kenapa? Saya baru menikah, baru 1 minggu, langsung ada tugas untuk menjaga presiden. Dan saya jarang pulang ke rumah. Makanya anak saya itu ya 1 minggu itulah diberkati Tuhan jadi si Feli. Setelah itu tugas, pulang pergi tugas-tugas sama tim ya. Jadi dalam hidup saya ini ada satu sopir ngomong ke saya, Pak Daud ini dalam hidupnya banyak ketemu laki. Waktu pengamanan presiden semua tim laki. Makan, tidur, kumpul, laki ya 10 tahun. Tapi ingat, saya bukan homo. Jadi 10 tahun, saya ketemunya laki semua. Ahli bom, ahli sniper, ahli apa, semua laki. Kemana-mana, laki. Ngobrol, laki. Ketemu, laki. Dan saya hanya ketemu perempuan di gereja. Jadi laki terus. Makanya anak saya kedua tuh selisihnya jauh dengan si Feli. Sampai 6 tahun ya, 6 tahun. Kenapa? Tugas. Tapi hebatnya istri saya itu ya tetap gitu aja dah. 10 tahun. Pertama sih yo kaget. Tapi mau tidak mau terima kenyataan kan gitu. 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun tugas. Jarang ketemu. Anak saya aja ngerasakan deket sama saya itu baru 3 tahun. Umur berapa Feli ya? 16 ya. Mau 16 aja baru merasakan punya ayah 3 tahun. Kenapa? Tugas. Dan saya selalu pindah-pindah ke lokasi ini. Bayangin ya. Dan waktu saya menikah, istri saya tidak tahu kalau saya itu pengaman presiden. Setelah berapa tahun kemudian dipanggil di Cikias sama Pramono Edibo, dijelaskan suamimu sebagai apa gitu. Jarang pulang, kumpulnya timnya laki semua, ke Surabaya, ke Bali, kemana-mana laki semua, ada rombongan laki-laki semua. Nah, jadi di situ saya lihat punya istri penting apa? Bisa mengerti dan memahami. Betul? 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 Bapak-bapak yang setuju angkat tangan. Ini ya. Ini kalau bapak-bapak di sini saya kata lebih baik daripada saya. Karena apa? Saya banyak ninggalin keluarga untuk tugas. Tek, saya hanya nengok rumah itu berapa menit aja. Lihat istri anak mati apa hidup gitu tak ada. Oh hidup langsung berangkat. Karena tugas langsung. Begitu ada bunyi langsung berangkat. 10 tahun. Hidup saya seperti itu. Makanya suatu kali saya diajak lagi, sama seorang jenderal, gabung lagi dong. Mainkan. Ikut lagi dong, kita kan, kamu kan jadi bidangnya. Enggak lah. Kenapa? Saya menebus hidup saya untuk anak saya dan istri saya. 10 tahun. Baru menikah. 1 minggu. Enggak tahu kalau ibu-ibu di sini ngalami kayak apa. Dan tidak tahu bahwa suaminya nanti itu gimana. Jadi 1 minggu langsung cabut. Setelah itu setahun, 2 tahun, berapa tahun kemudian baru istri saya dipanggil di Cikias, di rumahnya Pak Edi Wibowo, dijelaskan inilah tugas suamimu, supaya istrinya tidak curiga. Tugasnya ini pengaman presiden, ring ini, tugas ini, operasi ini, semua hampir setiap hari saya hanya begitu ada waktu saya ke rumah, meluncur ke rumah,
hanya nengok aja. Oh istri hidup, oh anak hidup, udah berangkat. Nah, tapi saya lihat satu hal, orang menikah penting saling mengerti dan memahami. Setuju? Nah, cantik itu nomor 2. Cantik itu waktu pacaran aja. Betul Bu ya? Oke, lanjut. Lanjut. Anak saya anak saya yang lelaki dapat karunia penglihatan dan waktu kecil sangat pemberani. Tetapi satu saat dia sedang nonton TV malam hari, tiba-tiba dia dihempaskan ke meja ruang tamu yang kaca sehingga berdarah di pelipis kirinya. Sejak hari itu anak saya menjadi penakut dan tertutup sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan? Berarti ada trauma. Jatuhnya gimana dulu? Katanya badannya tiba-tiba dihempaskan ke meja kaca. Berarti ada 2 unsur di sini. Bisa karena roh, kedua bisa karena saraf, kejiwaan. Harus dilihat kasusnya dulu. Kalau itu karena roh, biasanya itu anak itu sering kesurupan. Tapi kalau itu gejala saraf atau kejiwaan, itu tidak ada unsur kesurupan atau unsur mimpi-mimpi ketemu orang mati. Harus dilihat unsurnya dulu. Oke, lanjut. Itu trauma berarti. Anak saya akhir-akhir ini masih kecil ya, dua-duanya ini sering melihat di ruang tamu kami benang putih menjulur dari atas ke bawah. Kadang 1, kadang benangnya jadi 2 lalu menghilang. Tapi yang dewasa tidak bisa melihat, hanya anak-anak. Kalau boleh tahu itu apa dan bagaimana cara mengusirnya? Itu berarti rumahnya itu dulu pernah ditanemin pusaka. Biasanya itu kayak tali putih, kayak tali laba-laba itu loh. Tapi agak besar. Itu berarti ada pusaka di situ. Nah, caranya menghancurkannya, sucikan tanah itu dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, setelah itu dikasih minyak urapan. Supaya ya dipertanyaan, Pak, minyak urapan itu sebenarnya sebagai apa sih? Minyak urapan itu adalah, pertama itu adalah Tuhan memberi kuasa, memberi wewenang atau batas wilayah Tuhan. Apa saudara? Batas wilayah Tuhan. Makanya kalau rumah-rumah saudara itu dikasih minyak urapan, itu menjadi batas wilayah Tuhan. Jadi setan tidak bisa masuk. Makanya di sini kan ada minyak urapannya, taman Tuhan ya. Nah itu pakai itu. Nah, itu untuk namanya batas wilayah Tuhan. Oke, lanjut. Kalau ada orang yang mau meninggal lalu didatangi orang berjubah hitam, sampai orang yang mau meninggal itu menjadi sangat ketakutan. Bagaimana cara kita mendukung dalam doanya? Berarti orang yang mau meninggal itu punya pusaka, pusakanya belum dilepas. Punya mantra kekuatan di dalam tubuhnya belum dilepaskan, jiwanya tersandra namanya. Nah, itu harus dibebaskan demi nama Yesus. Nah, itu doanya, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus hancurkan kutuk. Itu ada di 3 titik. Titik pertama ini, pegang semua di sini. Semua kekuatan konsentrasi itu ada di sini. Ya, kedua, pegang sini, jantung kiri. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu akan mengikuti jalur peredaran darah. Jelas? Coba semua pegang bagian pusar. Nah, semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu terpusat di pusar. 3 titik pusat itu kalau dikenakan, ilmu sehebat apapun itu akan buyar. Kenapa pusar? Karena manusia waktu belum lahir hidup dari tali pusatnya. Coba pegang, 1, 2, 3. Nah itu. Oke, lanjut. Itu maksudnya dipegang tuh dikasih minyak urapan Pak atau gimana? Lebih baik kasih minyak urapan. Kasih minyak urapan ya. Oke. Saya dulu pernah dipakai oleh dukunnya ibu saya untuk melawan dukunnya mantan suami. Apakah masih ada sisa dan dampaknya sekalipun saya sudah pernah pelepasan?
Sebenarnya untuk lepas dan tidaknya itu tergantung iman kita. Kalau kita percaya Yesus, bertobat, lahir baru, dari iman kembali iman, itu sudah bebas. Sekalipun didoain pendeta, sekalipun didoain saya sampai ludah habis, orangnya tidak mau bertobat ya percuma. Itu tergantung dirinya. Oke? Oke. Next. Pacar saya pernah dipukuli orang sampai telinganya berdarah. Sejak saat itu dia kok sering dengar bisikan di telinga dan di hatinya. Wah, itu sakit saraf. Betulin telinganya. Sakit saraf karena dampak pukulan ya Pak ya? Iya. Oke. Bisakah mendoakan pelepasan untuk orang yang memegang ilmu tanpa ada keinginan dari si pemegang ilmu tersebut? Itu perlu waktu, jamahan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita doakan itu tidak akan sia-sia. Pasti akan ada waktu Tuhan untuk bertobat. Itu perlu adanya pertobatan dulu dalam pelepasan. Oke, lanjut. Adik saya belajar ilmu gaib. Apakah akan berdampak untuk sanak keluarga atau hanya keluarga inti saja yang bisa kena dampaknya atau tumbal? Ini saya jelaskan terakhir Ibu ya ini ya. Jadi gini, supaya ada gambaran. Ayahnya terlibat dukun okultisme. Anaknya 3, cucu 2. Kalau anak pertama percaya Yesus, bertobat, lahir baru, ini terbebas dari kutuk. Tapi kalau anak kedua, ketiga, hanya Kristen tomat, habis tobat besok kumat, kutukan tetap berjalan. Cucunya juga demikian. Untuk lepas dari kutukan, itu adalah pribadi. Jelas? Apa saudara? Ngerti? Jadi cirinya lepas itu ada. Bertobat, lahir baru. Ya, untuk tahu lahir baru, yang tahu hanya Tuhan dan dirinya. Jadi perlu tahu bahwa pelepasan itu tergantung pertobatan kelahiran baru seseorang. Keselamatan itu adalah individu. Demikian pembebasan kutuk itu juga individu. Oke? 2 lagi. Ya. Kondisi rumah saya sering ada bau-bauan yang datang dan biasanya berpindah-pindah. Baunya seperti kotoran atau bangkai, tapi kadang bau hio. Padahal saya sudah anak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, gini. Bau menetap atau lewat. Kalau menetap itu bau got. Pindah-pindah Pak katanya. Pindah-pindah. Jadi kadang mungkin di ruang tamu, kadang di dapur gitu. Itu berarti ada yang ngirim kuasa gelap. Ada yang mengirim. Nah itu didoain darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan. Oke, terakhir. Apakah ada ciri yang jelas dari orang yang disantet? Misalnya bisa dibuktikan secara medis sehingga orang itu sadar kalau dia disantet. Pertama kalau di rongsen kelihatan benda-benda asing. Paku, jaru, macam-macam kelihatan. Orang pasang susuk di rongsen kelihatan, di MRI kelihatan semua. Jelas? Oke. Di rongsen kelihatan. Kelihatan ya. Oke? Mau sekali lagi ya Pak ya? Iya. Apakah orang yang meninggal itu bisa dipanggil arwahnya seperti Saul dipanggil Samuel? Dan ini pertanyaannya juga ada lagi yang kalau kerasukan roh nenek moyang itu benar-benar memang itu roh nenek moyangnya atau kuasa gelap? Kasusnya Saul memanggil Samuel, sekarang tak beritahu tentang suatu rahasia penting. Dalam pemanggilan roh, suatu roh bisa dipanggil, posisi roh itu lebih rendah daripada sang pemanggil. Ini kita ngomong konteks perdukunan ya. Suatu roh dipanggil, berarti posisi roh itu kedudukannya
lebih rendah daripada sang pemanggil. Contohnya, presiden panggil menteri, karena presiden di atas menteri. Betul? Betul? Menteri panggil presiden, besok dipecat, betul enggak? Kurang ajar. Nah, pertama, roh itu dipanggil. Nabi sama dukun posisinya lebih tinggi mana? Nabi. Kedua, roh itu muncul dari dalam bumi, tanah. Sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Contohnya Elia dan Musa waktu Yesus dimuliakan. Betul? Betul? Tetapi hal ini tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Karena semua orang itu punya konsep masing-masing. Tapi saya jelaskan pendapat saya. Ketiga, Saul sendiri tidak lihat. Dia ngomong, "Hei perempuan di Endor, apa yang kau lihat?" "Aku melihat sesuatu yang muncul dari dalam bumi." Kan gitu. Dalam pemanggilan roh, perewangan, yang lihat itu dukunnya. Keempat, nubuatnya tidak terjadi. Roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu, anak-anakmu, keluargamu semua mati bersama-sama aku besok." Kenyataannya anak Saul, Isi-Boset, lolos dari pertempuran itu, termasuk Mefiboset, anak Yonatan, cucu Saul, lolos. Ketiga, termasuk Mikal, istrinya Daud, lolos. Berarti tidak semua keluarga Saul mati dalam pertempuran itu. Yang dari Tuhan, nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Betul? Tapi kenyataannya roh yang ngakunya Samuel itu menubuatkan dan tidak terjadi. Karena apa buktinya? Isi-Boset, anak kandung Saul, lolos menjadi raja sementara. Betul? Kedua, Mikal, istrinya Daud, lolos. Betul? Ketiga, Mefiboset, anak Yonatan, lolos. Karena roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu mati besok bersama-sama aku." Tidak mati. Dan berikutnya, dari buahnya lah kamu akan tahu Saul bunuh diri. Nah, perlu kita tahu, kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Itu aja. Tuhan mau ngirim siapapun, ya suka-sukanya dia. Betul? Karena kita juga tidak bisa ngatur Tuhan. Betul enggak? Buktinya Tuhan menyuruh siapa? Elia dan Musa. Kita tahu Musa mati. Betul? Dan dikubur Tuhan sendiri. Betul? Dan sampai sekarang mayatnya tidak diketemukan. Betul? Tuhan mau apa? Suka-sukanya dia. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Menurut Ibu Nani gimana? Setuju? Nah, oke? Nanti yang lain dilanjut sore ya Pak? Ya. Atau mau sekarang? Sore Ya, oke. Ya, kita doa dulu ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, lawat kami pribadi. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Haleluya. Amin. Saya harap saudara semuanya puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Daud pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara bisa melakukan apa yang mungkin ada yang mirip-mirip pertanyaannya. Jangan mengatakan, "Oh itu pertanyaan bukan buat saya." Gak apa-apa. Ini pengetahuan yang bisa kita terima. Dan kalau suatu saat saudara itu benar-benar mengalami hal yang sama, saudara bisa
mempraktekkan dengan darah Yesus, pengurapan dan sebagainya ya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu, saudara akan lebih kaya di dalam mengerti segala sesuatu. Dan hal yang kedua, tadi Pak Daud mengatakan itu suka-sukanya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saya tambahkan begini. Mengenai masalah, tadi Pak Daud katakan mengenai masalah Saul memanggil akan Samuel, itu banyak sekali versi-versi yang kita terima. Tapi satu perkara saya mau sampaikan kepada saudara, belajar seperti saya ya. Nanti ini, yang aku bingung dan belum tahu mana yang benar, tak simpen di peti es. Nanti kalau di surga tak tanyakan, Tuhan ini sebenarnya gimana? Itu yang akurat. Jelas ya. Jadi tidak perlu kita membuat suatu pertentangan dengan kalau hamba Tuhan ini ngomong ini, hamba Tuhan ini ngomong gini, yang mana yang aku harus turut? Tidak usah dipertentangkan perkara itu seperti Pak Daud katakan ya. Jadi belajar yang aku belum mengerti, yang aku belum jelas, tak simpen di peti es saja. Nanti kalau di surga tak tanyakan, ini sing benar sing mana, dan yang di surga itu pasti akurat. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami terima hari ini. Kami percaya Tuhan ini membawa suatu manfaat yang luar biasa. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah sebentar sore kami boleh mengalami perkara-perkara yang lebih lagi. Kau buka hati pikiran kami. Untuk kami boleh melihat segala perkara yang sedang kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, tanpa terasa sekarang ini 3 bulan kemudian kami sudah mengakhiri tahun 2021. Kami bersyukur karena Engkau terus memeliharakan bangsa kami. Kami akan menghadapi apapun tahun depan. Kami tetap mau mempersembahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta lawatan-Mu terjadi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang akan terus melakukan landaan, lawatan terjadi buat bangsa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, keadaan apapun juga, tahun depan keadaan resesi apapun juga, kami berdoa biarlah Engkau tetap memegang kendali atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami tidak sampai jatuh resesi yang luar biasa. Tapi bagi-Mu Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Untuk Engkau tetap membuat bangsa kami survive dalam menghadapi apapun juga. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Semua musibah apapun yang akan terjadi, kami mohon anugerah-Mu buat semua secara minimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, mari saudara bangkit berdiri, bawa minyak urapan masing-masing. Kami akan masuk dalam pengurapan ini. Supaya apa yang kami terima hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan apapun, semua yang sudah dibongkar hari ini tidak akan mengikuti kami. Semua kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan minyak pengurapan ini merupakan suatu minyak yang akan kami masukkan dalam hidup kami Tuhan. Pengurapan yang berasal daripada-Mu akan membuat kami terlepas dari semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Buat mata kami, telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami ini tetap ada dalam kendali yang daripada-Mu. Hati kami pun Tuhan, kami minta kuasa-Mu menguasai akan hati kami. Dan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan.
Hari ini Tuhan kami mau menyerahkan tangan kami kepadamu. Apapun yang kami kerjakan, biar menjadi berhasil. Oleh karena bersama dengan Engkau, kami melakukan segala perkara. Pegang kaki kami Tuhan, supaya kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan banyak perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sebentar sore jam 6 sore kita akan kumpul di tempat ini lagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.